We are Timid. Yeah. I'm Ezra. And I'm Sonia. Welcome to Timid Podcast, the podcast that always dive deep and celebrates literary works with a fun and fresh perspective. Today is our sixth episode, aka our final episode, and we are super excited to talk about another amazing literary piece. No way, this is our last episode? Unfortunately, yes, but come on, Angelica, no set vibes a lot for this final. You're right, Sonia. So what's the title for this week's episode? This week's title is The Secret Door and the Dark World. Oh, sounds so creepy. Exactly. So, Angelica, what do you think make this episode super special? It's totally special, Sonia. First, because it is our final episode. Second, we're discussing such as unique and iconic piece, the animated movie Coraline. How about you, Sonia? What makes you excited for this episode? Honestly, I love Coraline so much. It's not just thrilling, but it's also full of mystery and deep messages. And I think we all have the same question. If you found a secret door to another world, would you go in? Good question. I'd probably be curious, but I think I'd have to think twice. The world in Coraline isn't as great as it seems at first. What about you, Sonia? Me? Oh no, I wouldn't dare. A world full of creepy dolls with button eyes? Hard pass. But that's exactly what makes Coraline such a fascinating movie to discuss. Totally agree. And this time, we're not alone. We've got some amazing guests to share their insights about this movie. But where is the guest? Wait, what? We are Making up a song about Coraline. She's a peach, she's a doll. Ada Mbah Dukun sedang ngobatin pasiennya. Make me your Aphrodite. I'll dance with my hands. First, I wanna ask Salwa, what inspired the adaptation of Neil Gaiman's novella into a stop-motion animated film, and how was Henry Selick involved in the project? Honestly, aku baru nonton video ini 2 kali doang. Bener-bener yang kayak apa ya, singkat padat, ya udah cuma nonton terus, jadi belum banyak analisis sendiri gitu. Jadi aku masih kayak baca-baca dari artikel lain gitu atau lihat video gitu. Jadi nggak pure dari pemikiran aku sendiri. Jadi mohon maaf kalau aku melihat teksnya teman-teman. Okay. Neil Gaiman's novela Coraline diadaptasi jadi stop motion itu karena filmnya unik nggak sih? Iya, Unik nggak sih kan? Karena uniknya Coraline itu ceritanya punya 2 sisi yang berbeda, ya kan? Apa yang kontras banget? Dia bisa menggabungkan antara 2 sisi yang kontras banget. Yang di satu sisi itu ada dunia nyata yang nggak menarik dan juga membosankan banget, kayak orang tua yang sibuk, terus lingkungan yang membosankan gitu kan, yang di rumah tua itu. Nah, di satu sisi lain juga ada yang other world yang kelihatan perfect banget, kayak penuh warna, seru gitu kan. Pokoknya sesuai banget sama yang Coraline mau gitu. Ceritanya tuh dark tapi tetap magical. Dari Google lain atau dari artikel lain gitu, kayak Henry Selick yang juga sutradara The Nightmare Before Christmas juga tertarik sama dunia ini gitu kan, yang creepy, yang Gaiman bikin. Nah, he felt like this story was perfect for stop motion, ya kan? Karena detail-detail kecil yang bikin atmosfer cerita lebih hidup, jadi dia kerja keras buat menggabungin dengan visual yang kuat dengan storytelling yang tinggi. Okay, next, why is Coraline considered a milestone in stop motion animation, and how was it received upon its release? Coraline dianggap milestone di stop motion karena teknik animasinya. Teknik animasinya itu yang super maju gitu, bener nggak sih? Bayangin aja dia pakai 3D painting di zaman itu, di era itu, yang itu bener-bener jarang ya. Making up a song about Coraline.
teknik pembuatannya juga menurut aku keren banget sih, luar biasa. Mereka tuh pakai bonekanya itu mereka bikin apa ya? Iya banyak ribuan pokoknya, ribuan untuk berbagai ekspresi. Itu misalkan ekspresi sedih ada satu bonekanya dan satu bonekanya itu mereka bikin around 2 months. Apalagi kalau misal bikin ribuan gitu, bayangin berapa lama produksinya itu kan. So the second question about plot and things to tahan. First question, how does Coraline balance dark and adventurous themes to appeal to both children and adults? How to balance the drug and for children and adults. Di sini tuh kita kan karena di film ini tuh bagian dari stop motion dan juga perihal kita memperpadukan antara elemen-elemen klasik petualangan yang dilihat bagian ceria dari anak-anak ya juga sih itu bagian dewasa itu orang dewasa sedang menangkap subteks yang lebih kompleks seperti metafora tentang pelarian dan realitas bahaya memanipulasi dan juga perihal terkait humor tentang seperti tetangga Coraline yang baik seperti Spink, Miss Portable, and Mr. Bobitsky memberikan humor ekstensif yang meringankan suasana. Suasana di kota santri asik kesenangkan hati. Jadi karena perpaduan dari apa ya karakter di dalam orang-orang itu, karakter yang di dalam cerita itu sehingga membentuk suatu plot yang tadi dibilang klasik dan juga yang menarik tentunya. So the second question, what are the key lessons about bravery, family, and escapism portrayed through Coraline's journey? Bagaimana Coraline ini berani gitu ya. Dia ini kan seorang gadis yang memang di dunia nyata itu kan dia emang seorang yang sangat pemberani, suka petualangan ketika ketika dia pindah nih ke rumah baru, rumah tua itu kan karena membosankan. Dimana lagi orang tua itu kan emang sangat sibuk. Nah ini tuh emang tipikal gadis yang suka ngeksplor, dia tuh ngeksplor rumah sendirian sampai menemukan sebuah tempat di mana itu dia menemukan sisi lain dunia yang dirapakan. Yang dia sebelumnya juga nggak tahu ya. Iya, betul seperti itu. Jadi lawannya dari explorer kita kedatangan Coraline asli. Evie, how does Coraline's relationship with her parents evolve throughout the film, and how does it contrast with the other family? Well, as we can see at the first of the movie, Coraline doesn't have a good relationship with her family, where it's like their parents super busy and then her parents don't pay much attention to her. And it made more worse saat mereka pindah ke pink house or pink place yang itu bikin Coraline kayak have to leave her two best friends behind, dan dari situ juga dia a bit rebel ya anaknya. Tapi itu semua karena kurangnya atensi dari kedua orang tuanya dan juga dia tuh kayak kurang bisa fit well in her new environment kayak gitu. Lagi dia ketemu sama Miss Pink and temannya yang a bit weird, Bobitsky too, and Whitey yang agak aneh tapi kayak dia lumayan asik gitu. Until she find out about this small door that will lead her to another world yang ternyata pas dia masuk tuh kayak it's full of magical like. Terus akhirnya dia ketemu lah sama si orang-orang dunia ini cuman with the button eyes like this that is so creepy, but they were nice to her. But till the end, si Coraline ini finds out kalau their parents, their world that isn't good for her. Jadi dari situ dia mulai realize and more respecting and accepting their family gitu. Cuman ini yang berubah tuh bukan dari sisi Coraline aja, cuman dari sisi kedua orang tuanya juga. Di ending kayak mereka bisa sparing time for her and then they be kind for Coraline. Jadi meskipun kedua orang tuanya itu cueknya minta ampun, Coraline tuh ya tetap sayang sama orang tua aslinya. Yeah. Ya. Next question,
what makes the other mother a compelling antagonist, and what does she symbolize in the story? Okay, this is the question that I've been waiting for. Karena in my POV ya, bukan POV doang, tapi semua orang yang nonton The Other Mother ini, dia tuh kayak sosok yang manipulatif dan sebenarnya sosok yang berbahaya. Like dia akan melakukan apapun untuk mendapatkan anak, untuk dia makan dan mengunci soulnya untuk sangat lama. Pokoknya dia nggak bakal dibiarin soulnya itu keakhiran. Padahal biasanya udah dimakan sebelum dia kan. Padahal itu in the beginning she looks like caring, loving to the other child, tapi kayak udah itu semua kayak cuma busuk-busuk gitu doang kayak gitu. Manis-manisin doang. Dan sebenarnya di Other Mother itu adalah sosok monster whose name is Beldam, yang emang suka memaksa anak-anak dan juga melakukan apapun untuk dapetin maksudnya itu. Terus kalau kalian tahu about Coraline's theory, at the ending, Coraline itu punya kucing kan, kucing itu. At the ending, this cat has disappeared, disappear dari belakang papan kayu gitu. Dan banyak orang banget yang berteori dan Coraline is still stuck in the other world. Si Coraline-nya udah senang-senang di akhirnya, I'm free. Iya. Tapi ujung-ujungnya Konspirasi. Iya. Aku pernah dengar sih. Iya, teori yang ada gila. Sumpah, aku juga beli ngomongin lagi. Maksudnya kayak kartun kayak. Thank you, Ibi. Next question about visual style and animation to Kapas. How do the visual differences between the real world and the other world change the storytelling in Coraline? I prefer it in my paper. The colors and lighting the world in Coraline looks dull and green, showing how bored and unhappy Coraline feels. Jadi di dunia nyatanya dia itu ngerasa boring karena belum menikmati, dia punya imajinasi sendiri yang digunakan sama si Beldam itu untuk di other world-nya. Awalnya mungkin terasa gelap-gelap dan dunia nyatanya di other world kayak happy, lebih berwarna gitu. Kayak yang tadi seperti Vicky sebutkan bahwa dia itu lebih bahagia dan warnanya kayak kita udah pelajari di teori color, ketika warna itu cerah maka dia happy. Ketika dia sudah menyadari bahwa yang di outer world itu nggak sesuai dengan aslinya, dia sudah sadar baru kembali lagi ke Earth. Ya kan si Coraline ini dia masih apa ya, dia punya imajinasi yang dia nggak dapetin apa yang dia mau sehingga dia berimajinasi dan akhirnya dipakailah imajinasinya itu untuk ke other world. Tapi ternyata mungkin tidak sesuai sama apa yang dia inginkan gitu. Ternyata sebenarnya sama itu bukan. Next question, what challenges did the filmmakers face in creating the intrigued stop motion animation, and how did this contribute to this film's unique style? Kalau untuk pasti sangat challenging ya, karena sebenarnya kalau film-film horor yang kita tahu kebanyakan itu pasti di film dewasa gitu. Sangat sulit untuk membuat film horor anak-anak. Padahal anak-anak dan dalam film itu dia walaupun horor tetap ada pesan moralnya. Paling pasti kebanyakan dari kita waktu kecil pasti punya another dream kan. Orang tua saya itu sepuh banget, saya inginnya gak disuruh-suruh dan yang lain. Pasti kita punya dream sampai kita punya banyak kartun-kartun pasti tentang peri-peri dan yang lain. Tapi dia dengan cara untuk mengemas ya, mereka itu mengemas lebih challenging dengan ini plate yang tadi si Elson sebutkan dari ribu-ribu gambar-gambar yang ada dari miniatur-miniatur itu mereka bisa buat dan itu looks-nya benar-benar bisa horor tapi tetap cocok banget. Itu challenging banget. Karena dia mau nyampeinnya dengan cara genre horor di dalamnya. Tapi waktu aku masih kecil nonton ini jujur sih trauma banget. Takut dia. Iya, takut itu matanya berkancing gitu. Ya bikin bawa perasaan gitu. Sebenarnya itu kan pesannya. Kalau kalian tuh punya dream, ketika dream itu nyata, belum tentu sesuai yang sebenarnya. Jadi Now let's move to Mario. Now we will talk about
Malay soundtrack shape the atmosphere of Caroline and how it is used to contrast the two worlds? I think this film made by Henry Selick is a good choice to be take what is called Bruno Klaus. Bruno Klaus is like a composer, a famous composer that he made a lot of music later in the music in the I mean in like a cartoon like TV series. It make it for a big movie, right? Yes. I just see a few clips about Bruno Klaus and they make in this films they make a vocal group with children, right, and make it like haunting melodies with musical tools, like you say the words with a wish, like. Okay, then what it make a shape about the imagine the normal situation in this vocal like all things, right, with the other words. I think that the music is imagine with the start with the soft voice, like I don't remember about the lyrics that they say for the background sound and make it running slowly like high. Cara dia menyanyikan lagunya itu dengan seperti bisik-bisik tangga ya. Okay, thank you, Mario. Okay, well, last question about symbolism and deeper meanings to Kak Evi. Ada one next point ya. So first question, what do the button eyes symbolize and how do they contribute to the themes of identity and control? In my opinion, I think the button eyes symbolize control and loss of individuality. Jadi kayak kan kalau misalnya tadi yang berbicara sama Kak Evi ya, hampir keseluruhan ceritanya itu kan ibunya yang di Other Mother itu dia kan mau mengubah mata asli dari si Caroline ini jadi button kan. Itu karena dia mau ngambil jiwanya gitu. Terus makan si fisiknya ya tubuhnya. Di sini juga menunjukkan kalau misalnya si Caroline itu mau untuk mengubah matanya itu jadi button gitu, itu berarti dia udah menyerahkan kepribadiannya gitu. Jadi dia kayak menyerahkan kehidupannya gitu lah. Kayak yang di hantu yang tiga orang itu yang di kamar itu. Ya kan dia juga kan kayak menyerahkan dirinya terus sebenarnya dirinya kayak cuma rohnya aja gitu. Kan Caroline juga kan menolak ya matanya dijadiin kayak kaca gitu. Itu mencerminkan perjuangannya untuk tetap menjadi dia sendiri. Juga menunjukkan keinginannya untuk mempertahankan kebebasan dan kemanusiaannya gitu. Terus kayak beda nasibnya sama anak-anak hantu yang itu pokoknya kayak yang tiga anak hantu tiga anak hantu itu kan sudah kehilangan jati diri. Caroline itu dia nggak mau, jadi dia kayak fisik keras itu untuk menolak jadi Mana sih yang rela katanya gitu. Melihatnya aja serem ya kan? Tapi kalau misalkan dilihat dari penjelasan Kak Evi, nggak tahu sih, cuma tiba-tiba terbesit aja di pikiran aku si button eyes ini mungkin kenapa dia si ibu jahatnya ini atau ibu di jadulnya ini kenapa mengambil si buttonnya? Karena mungkin jadi tuh si Caroline tuh nggak bersyukur dan dia tuh jadinya nggak bisa melihat kebahagiaan yang sebenarnya tuh dia udah ngerasain dari dulu, cuma dia nggak sadar aja atau sih tersebut gimana. The last question, how do fan theories and interpretations add deeper layers of meaning to Caroline's story? Tadi kan udah di-spill ya teori dari Kak Evi. Gue satu teori. Iya. Nah, sedikit teori yang aku tahu dari Caroline ini, kan beberapa penonton film itu kan melihatnya ibu lainnya itu di rumahnya itu tuh kayak
pola asuhnya yang efektif, terus habis itu kayak ngasih semua kebahagiaan yang Caroline mau gitu. Yang mana kita tahu itu tuh semua manipulasi gitu. Nah, sementara yang lain menganggap cerita ini tentang Coraline yang belajar menghargai keluarganya di dunia lain gitu. Terus juga bikin cerita sudut pandang yang berbeda juga kayak jadi membuat cerita Caroline ini tetap hidup dan relevan gitu. Sebagai investasi yang orang-orang yang Keren. Narasumber kita sangat keren banget. Thank you to Salwa, Han, Evi, Fas, Mario, and Evi. Where's the guest? Okay, so, and of course, all of you for tuning into today's podcast episode. Hopefully, this episode gives us all a fresh perspective on enjoying literary work. Don't forget to like, comment, share, and subscribe. I'm Angelica. And I'm Sonia. Catch you next time, Timid Gangs! Making up a song about Coraline. She's a peach, she's a doll, she's a pal of mine. She's as cute as a button in the eyes of everyone who ever lived.